Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji beserta syukur ya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita semua. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kami sebagai kelompok bisa memprestasikan tugas besar perencanaan sumber daya manusia untuk ujian akhir semester. Salawat beriring salam terupah kita hadiahkan pada cucu pimpin masyarakat dunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Untuk kami kelompok tugas besar ujian akhir semester. Yang pertama itu adalah saya Habib Bramastiyawadi 1914-00-005. Seterusnya saya sendiri Apriya Mahendra 1914-00-008. Selanjutnya itu adalah Puja Angelia BP 1914-00-016. Langsung saja masuk ke pokok pembahasan tugas besar yang kita diskusikan, yaitu adalah pertama itu perencanaan atau planning yang berada di bab 2. Itu ada pembentukan dan pembagian tugas tim pengembangan. Jadi saya sendiri Apriya Mahendra yang bertugas untuk menyelesaikan bab 1, bab 2 dan bab 3. Selanjutnya itu Puja Angelia yang bertugas untuk menyelesaikan bab 3 sesuai dengan diskusi tentang analisa masalah dan risiko sistem yang sedang berjalan. Selanjutnya itu analisa kebutuhan sistemnya. Selanjutnya analisa user atau aktor. Selanjutnya analisa teknologi. Selanjutnya kebutuhan hardware, kebutuhan software. Untuk bab selanjutnya itu ya dikerjakan oleh Habib Bramastiyawadi, itu bab 5 tentang perancangan sistem baru dan rancangan database serta rancangan interface-nya. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama, itu identifikasi masalah. Jadi berdasarkan diskusi yang kelompok kami lakukan, dapat kita identifikasi masalahnya diantaranya sebagai berikut. Itu untuk meningkatkan menjadi perguruan tinggi, terlebih dahulu meningkatkan pengolahan sumber daya manusia yang lengkap. Jadi dalam menjadikan perguruan tinggi itu kita harus memperluas sumber daya manusia dan membuat SDM-nya secara lengkap. Selanjutnya itu dalam sistem lama masih menggunakan sistem informasi biasa. Nah, dalam permasalahan ini kita harus membuat sistem informasi yang lebih terbarukan dan lebih bisa mencakup semua yang ada di perguruan tinggi yang akan kita tingkatkan. Selanjutnya itu adalah data-data seperti statistik dosen dan karyawan masih menggunakan rekap penelitian yang dilakukan secara manual. Nah, ini kita juga harus tingkatkan menjadi kita buat buat programan yang berbasis web yang bisa merangkum semua data-data statistik dosen dan karyawan. Yang itu terakhir itu untuk penyediaan laporan dalam percakapan terjadi berulang-ulang karena data dikerjakan manual. Nah, hal ini pun juga kita tingkatkan sebagai membuat sebuah aplikasi yang bisa mempermudah pekerjaan untuk penyediaan laporan dan percakapan sebuah dosen atau yang lainnya. Selanjutnya itu adalah mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Di dalam ini metode ini merupakan metode penelitian yang bertujuan dan ruang lingkup untuk mengembangkan keterampilan baru atau cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia kerja atau dunia aktual lainnya. Jadi metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Object Oriented Analysis atau OOA. Itu pemodelan use case dan pemodelan struktur. Jadi kita membuat sebuah bagan yang mempermudah atau merancang sebuah sistem dengan menggunakan use case dan struktur.
Sedangkan metode perancangan yang digunakan itu perancangan sistem dan perancangan rinci. Dan setelah membuat sebuah diagram itu, kita membuat perincian yang sesuai dan lebih terstruktur lagi, yang meliputi itu perancangan objek sebagai perancangan objek sistem dan perancangan objek sebagai alat yang digunakan untuk mengukur implementasi sistem yang dibangun menggunakan metode kuesioner. Nah, jadi kita juga membagikan sebuah kuesioner yang apa yang bisa meningkatkan keperguruan tinggi tersebut dengan validitas yang dipergunakan dalam alat ukur penelitian. Ini adalah validitas isi content validity, yaitu bahwa butir-butir pertanyaan yang disusun sesuai dengan definisi dari variabel-variabel yang akan diukur. Selanjutnya itu adalah analisis masalah dan risiko sistem yang sedang berjalan. Ini akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Puja Angelia. Kepada Puja Angelia saya persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Angelia akan melanjutkan dan akan menjelaskan bab 3 mengenai analisis. Nah, yang pertama adalah analisis masalah dan risiko sistem yang sedang berjalan. Berdasarkan hasil analisis tadi kasus, dapat kita lihat bahwa masalah yang terdapat pada Universitas Rahmatan lil Alamin yaitu belum diterapkannya teknologi informasi untuk pengolahan data, sumber daya manusia dan penunjang lainnya. Nah, sehingga belum dapat terintegrasi dengan baik. Sumber daya manusia perguruan tinggi yang dimaksud meliputi dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan juga tenaga administrasi dan tenaga pendukung. Nah, bisa kita lihat di sini tidak hanya itu pengolahan data sumber daya manusianya yang dilakukan personalia seperti TU, yang dimana yang diolah di sini seperti kayak rekam jejak kinerja akademik dosen dan juga kinerja karyawan yang meliputi data sertifikasi dosen dan juga data pendidikan dan pelatihan, data seminar ilmiah atau workshop pelatihan. Nah, selain kita lihat di sana, selain beberapa kendala yang URL-nya khususnya TU Personalia belum memiliki database untuk menyimpan arsip data pendidikan seperti perkuliahan, penelitian, pengabdian, dan juga pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja. Nah, adapun resikonya dari sistem yang sedang berjalan yaitu lambatnya pengolahan data sumber daya manusia URL karena semua data-data sumber daya manusianya yang dikelola secara manual, dan juga belum adanya database sehingga data-data yang dikelola masih berupa arsip kertas yang masih disimpan di dalam lemari pastinya. Nah, selanjutnya analisis kebutuhan sistem atau solusi masalah. Adapun solusi dari masalah yang terdapat pada studi kasus tersebut, di sini dilakukannya perubahan terhadap sistem yang sedang berjalan sekarang. Nah, sistem yang masih bekerja secara manual akan digantikan dengan teknologi informasi berupa sistem informasi pengolahan data sumber daya manusia HRIS, yang dimana semua data-data dikelola secara terkomputerisasi dan disimpan ke dalam database. Nah, maka dengan sistem baru ini data-data akan lebih cepat dikelola dan menjadi lebih aman karena tersimpan di dalam database. Nah, di sini bisa kita lihat sistem ini pasti nantinya akan mempermudah kerja TU atau personalia dalam mengolah data-data yang terdapat di URL. Maka dengan data yang sudah terkelola dengan baik, pihak-pihak yang membutuhkan informasi pasti akan mendapatkan informasi yang lebih cepat nantinya dan juga lebih efisien karena informasi yang mereka butuhkan dapat diakses secara instan. Nah, selanjutnya ada analisis user atau aktor yang mendefinisikan user aktor yang terlibat dalam sistem baru. Nah,
berdasarkan studi kasus yang kita baca di atas, dapat kita lihat aktor atau user apa saja yang akan terlibat dalam sistem baru yang akan dikembangkan. Antara lain seperti TU atau personalia, dosen, LPPM, pimpinan, atau wakil rektor, dekan, atau ketua prodi, yang masing-masing aktor tersebut pasti memiliki kebutuhan sistem yang berbeda. Seperti yang pertama, TU atau personalia kebutuhan sistem, yang adanya proses penyimpanan data yang meliputi pendataan pelamar, wawancara, dan psikologi. Yang kedua, adanya informasi tentang statistik dosen dan karyawan yang meliputi pendidikan, jenis kelamin, golongan jabatan, dan juga akademik, dan juga status kondisi bekerja. Selanjutnya pasti membutuhkan juga informasi KTP pada dosen, karyawan, informasi dosen dan karyawan yang mengambil cuti, informasi nomor telepon dosen karyawan yang update, dan juga informasi dosen yang belum memiliki NIDN, yang sudah memiliki sertifikasi dosen, dan juga informasi peringatan SK habis, masa berlaku, dan juga proses pendataan mutasi yang jelas dan informasi yang tepat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, dosen kebutuhan sistem. Di sini kita dapat mengakomodir data-data pribadi dan data keluarga yang dapat mengakomodir data-data tridharma perguruan tinggi, meliputi pendidikan, pengajaran, penelitian, dan banyak lainnya. Selanjutnya, LPPM yang kebutuhannya dapat menginventarisir dan mengakomodir data-data pendidikan dan pengabdian. Selanjutnya, pimpinan wakil rektor, dekan, atau ketua prodi yang membutuhkan informasi riwayat dosen dan karyawan, dan juga informasi daftar penelitian dosen, dan juga informasi dosen yang memiliki sertifikat dosen, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, analisis teknologi, mengidentifikasi teknologi yang dibutuhkan sistem baru. Berdasarkan studi kasus tersebut, teknologi yang dibutuhkan oleh URL yaitu Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (HRIS). Dengan menggunakan teknologi informasi berupa HRIS ini akan membuat pengolahan data-data sumber daya manusia tersebut menjadi lebih terkomputerisasi yang langsung tersimpan ke dalam database. Ada banyak keuntungan yang didapatkan dari penggunaan software HRIS ini, diantaranya HRIS pengolah dan menjalankan sistem administrasi sumber daya manusia, dan mulai dari perekrutan dan penerimaan pendidikan, pelatihan manajemen data, sampai dengan pemberhentian dan administrasi tunjangan. Nah, di sini kita sudah melihat di dalam penerapannya ternyata model HRIS ini di dalamnya juga meliputi seperti subsistem input yang berupa seperti SIA penelitian sumber daya manusia dan intelijen sumber daya manusia. Nah, kita juga bisa simpulkan outputnya di sini berupa subsistem perencanaan kerja, perekrutan, manajemen angkatan kerja, dan juga tunjangan benefit dan lingkungan. Nah, dengan adanya HRIS ini, informasi pasti akan lebih cepat dan dapat karena data bisa kita akses secara instan. Nah, selanjutnya kebutuhan hardware. Kebutuhan hardware di sini yang pertama memakai personal komputer. Personal komputer di sini tujuannya seperti dialah yang akan bekerja mengirim dan mengakses data dalam jaringan. Kedua, ada NIC atau LAN card. Fungsi di sini menghubungkan komputer dengan jaringan port atau card yang menggabungkan di dalam PC yang menempel pada mainboard. Selanjutnya ada kabel jaringan atau kabel koaksial. Nah, di sini dia tampilannya seperti dari kawat tembaga yang terbuat dari serat kaca dengan teknologi. Nah, di sini dia terdiri dari beberapa kabel yang saling melilit. Selanjutnya ada konektor RJ45 yang sebagai saran penghubungnya antar kabel dengan
colokan NIC. Nah, yang selanjutnya ada HUB atau switch yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer dan peralatan lain dalam jaringan. Nah, selanjutnya ada modem. Modem di sini berfungsi untuk terhubung ke jaringan internet menggunakan kabel telepon. Yang ketujuh, brick. Brick di sini peralatannya yang digunakan adalah memperluas atau memecah jaringan, dan dia berfungsi untuk menghubungkan dan menggabungkan media jaringan yang tidak sama. Selanjutnya ada router. Router memiliki kemampuan melewatkan paket IP. Nah, dari sana kita juga melihat fungsinya juga sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Selanjutnya yang terakhir, kebutuhan hardware yang terakhir adalah repeater. Repeater ini berguna untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen kabelan yang lalu memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli pada segmen kabel lain. Selanjutnya pada kebutuhan software. Adapun software yang dibutuhkan adalah software HRIS, yang penggunanya software HRIS ini dapat mempermudah WRL dalam melakukan berbagai kegiatan pengolahan data-data sumber daya manusia. Nah, dengan menggunakannya, data menjadi lebih mudah dikelola dan lebih cepat untuk diakses, sehingga apabila ada pihak yang memerlukan informasi tentang sumber daya manusia WRL, maka informasi akan cepat tersedia tanpa memakan waktu yang lama. Selanjutnya pembahasan bab 4 tentang perancangan atau desain yang akan disampaikan oleh anggota kelompok selanjutnya, yaitu Habib.